Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Fahrizal Rahmadzati, guru pengampu mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 akan menjelaskan materi perdana kita kali ini, yaitu membahas tentang berpikir sinkronis dan diakronis dalam sejarah. Ada 4 subbab yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama, membahas tentang apakah sejarah itu. Yang kedua, membahas tentang konsep berpikir sinkronis dan diakronis. Dan yang ketiga, membahas tentang konsep ruang dan waktu dalam peristiwa sejarah. Dan yang terakhir, membahas tentang manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan 2 subbab. Yang pertama membahas tentang apakah sejarah itu, dan yang kedua membahas tentang konsep berpikir sinkronis dan diakronis. Mari kita belajar bersama-sama pada video kali ini. Kita langsung masuk kepada poin yang pertama, membahas apakah sejarah itu. Sebelum masuk ke situ, saya ingin menjelaskan tentang seberapa penting sih sejarah perlu kita pelajari. Konsep sejarah itu adalah pasti kaitannya dengan yang namanya masa lalu. Sejarah dengan masa lalu memiliki suatu peran penting bagi kehidupan kita dan juga kehidupan bangsa dan negara. Kita tidak tiba-tiba sampai pada posisi ini. Kalian tidak tiba-tiba langsung pada sekolah menengah atas. Pasti membutuhkan yang namanya proses dan perjalanan. Mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, itu melalui suatu peristiwa-peristiwa yang sangat banyak yang bisa kalian ambil pelajaran. Dari masa lalu itu ada suatu peristiwa atau pelajaran yang bisa kalian ambil. Karena pengalaman terbaik, pelajaran yang terbaik itu adalah pengalaman kehidupan kalian. Begitu pula dengan bangsa dan negara. Bangsa dan negara tidak tiba-tiba merdeka. Kemerdekaan Indonesia itu hasil dari yang namanya suatu perjuangan bangsa. Dan kita bisa ambil pelajaran dari perjuangan mereka untuk membangun kehidupan yang lebih baik di masa yang saat ini dan juga di masa yang akan datang. Nah, oleh sebab itu wajib kita belajar sejarah di dalam kehidupan. Langsung saja kita masuk apa yang dimaksud dengan sejarah itu. Oke, langsung saja kita bahas tentang apakah sejarah itu. Saya akan menjelaskan tentang pengertian secara bahasa terlebih dahulu. Apa itu sejarah? Sejarah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya syajarotun. Syajarotun ini berarti pohon. Pohon itu diibaratkan silsilah keluarga seorang raja yang merujuk pada dinasti tertentu. Dari pengertian secara bahasa Arab, syajarotun itu diserap kepada bahasa Melayu yang artinya sejarah. Bahasa Melayu yang berarti sejarah diserap kepada bahasa Indonesia yang berarti sejarah. Nah, sejarah sendiri di dalam bahasa Inggris itu diartikan history. History berasal dari bahasa Yunani yang berarti adalah historia. Historia ini diartikan informasi atau pencarian. Itu adalah pengertian secara bahasa tentang apa itu sejarah. Oke, kita masuk pada pengertian secara umum. Apa itu sejarah? Pengertian secara umum sejarah itu adalah suatu kisah atau cerita yang mengupas kehidupan manusia pada masa lampau. Peristiwa-peristiwa pada masa lampau dapat kita ketahui bersama saat ini itu karena adanya suatu bukti-bukti. Nah, sumber sejarah yang dapat dijadikan sebagai sumber bukti tertulis itu ada yang namanya piagam, kemudian prasasti, kitab-kitab, dokumen, foto, dan lain sebagainya. Itu dijadikan sebagai sumber sejarah yang dapat dijadikan sebagai bukti. Yang kedua, membahas tentang unsur yang dipelajari di dalam sejarah. Unsur yang dipelajari di dalam sejarah itu ada 3. Yang pertama adalah manusia sendiri. Manusia sebagai pelaku sejarah. Yang kedua ada tempat. Tempat atau dunia itu adalah sebagai tempat terjadinya perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pelaku sejarah. Dan yang terakhir adalah waktu. Waktu itu adalah seluruh rangkaian ketika proses perbuatan telah, sedang, dan akan berlangsung. Nah, selanjutnya membahas tentang bagaimana sih mempelajari sejarah. Dalam mempelajari sejarah, kita itu dihadapkan untuk berpikir kritis karena sejarah tidak hanya
dilihat dari sisi rangkaian peristiwa terjadinya saja, melainkan harus dilihat dari hubungan kasualitas dari setiap peristiwa-peristiwa tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan hubungan kasualitas? Hubungan kasualitas itu adalah suatu hubungan sebab dan akibat. Setiap peristiwa pasti adanya, setiap suatu terjadinya peristiwa pasti adanya sebab dan juga ada akibat. Nah, itu kita pelajari sehingga kita mempelajari sejarah itu secara utuh, secara luas, dan secara mendalam. Tujuannya untuk bisa menjawab segala macam pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Maka oleh sebab itu diperlukan sebuah konsep cara berpikir yang namanya sinkronis dan diakronis dalam mempelajari sejarah. Oleh sebab itu, pembahasan konsep berpikir sinkronis dan diakronis ini akan kita bahas setelah ini. Oke, sekarang kita akan membahas tentang konsep berpikir sinkronis dan diakronis. Apa itu konsep berpikir sinkronis? Konsep berpikir sinkronis itu adalah suatu hal yang memiliki sifat meluas terhadap ruang, tapi terbatas terhadap waktu. Ketika ilmu sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial seperti geografi, kemudian sosiologi, dan juga ekonomi, maka secara tidak langsung ilmu sejarah ini memakai suatu konsep yang namanya konsep cara berpikir sinkronik. Konsep berpikir sinkronik ini akan memberikan suatu gambaran secara luas dan secara utuh. Kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dalam satu peristiwa. Dengan demikian kita bisa menjelaskan suatu hal peristiwa lebih lengkap. Jadi cara berpikir sinkronik ini sangat membantu untuk mengetahui hal-hal detail dari sebuah peristiwa sejarah, sehingga tidak hanya mengetahui peristiwa dari segi kronologis saja, melainkan bisa mengetahui dalam hal yang lebih luas dan lebih detail. Itu salah satu cara berpikir konsep sinkronik. Oke, konsep berpikir yang kedua yaitu adalah konsep berpikir diakronik. Konsep berpikir diakronik ini sangat dibutuhkan di dalam melihat suatu peristiwa-peristiwa sejarah sehingga menemukan suatu jawaban secara utuh. Diakronik sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, diambil dari dua suku kata dia dan kronos. Dia itu berarti melintasi atau melewati, kronos itu adalah perjalanan waktu. Sehingga bisa disimpulkan diakronik ini adalah sesuatu yang melintasi, melalui atau melewati batasan waktu, dalam batasan waktu, ya. Jadi diartikan diakronis ini adalah segala sesuatu yang melalui atau melampaui dalam batasan waktu. Jadi cara berpikir diakronik ini bisa diartikan memanjang di dalam waktu tapi terbatas di dalam ruang, kebalikan dari sifat sinkronik. Memanjang di dalam waktu, kemudian terbatas di dalam ruang, itu maksudnya seperti apa? Memanjang di dalam waktu ini adalah suatu cara berpikir yang lebih mengutamakan dimensi waktu atau kronologis suatu peristiwa. Dengan sedikit memperhatikan keluasan ruang. Maksud dari sedikit memperhatikan keluasan ruang atau terbatas di dalam ruang itu bagaimana? Ini maksudnya secara sederhana hanya memandang dari sudut pandang kejadian suatu peristiwa, runtutan peristiwa, tanpa memperhatikan dari sudut pandang yang lainnya. Jadi untuk bisa memahami suatu peristiwa sejarah dengan berurutan, kita bisa menggunakan cara berpikir diakronis. Itu salah satu contohnya. Nah, itu tadi adalah salah satu konsep berpikir diakronik. Dari pembahasan sinkronik dan diakronik, inti yang bisa saya simpulkan adalah cara berpikir diakronik itu adalah suatu cara berpikir dengan pendekatan kronologis. Sedangkan cara berpikir sinkronik itu adalah dengan pendekatan yang lebih lengkap dan lebih mendalam karena bisa melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Oke, saya akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.